Matius pasal 26 ayat 33 berkata demikian. Petrus menjawabnya. Jadi Petrus menjawab cerita atau kisah atau uh, percakapan antara murid-murid dengan Yesus. Jadi pada waktu itu murid-murid dengan Yesus berbincang sampai Petrus menjawabnya. Petrus menjawab kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Perhatikan baik-baik. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pernyataan kuat dari Petrus, pernyataan iman, ya tentunya ini yang namanya pernyataan iman yang kuat dari Petrus. Dia mengatakan sekalipun mereka tergoncang imannya, murid-murid yang lain, orang-orang yang lain, tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak. Nah, sampai di sini kita pasti menafsirkan bahwa Petrus ada dalam kondisi iman yang kuat, Petrus ada dalam percaya yang stabil, yang kuat, dia tidak mengalami kemerosotan iman atau imannya tidak tergoncang. Tapi di ayat yang ke-34, Yesus berkata demikian, saudara-saudara. Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, dari pernyataan yang Yesus sampaikan kepada Petrus, Petrus sebagai manusia berusaha untuk meyakinkan Yesus dengan jawaban yang dia lontarkan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Nah, kita bisa lihat di sini saudara-saudara bahwa ini iman yang disampaikan atau dilontarkan oleh Petrus. Sekalipun aku harus mati. Tidak main-main ini. Ini bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Ini berbicara tentang nyawa, berbicara tentang hidup. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan atau aku takkan menyangkal engkau. Waduh, ngeri ya. Kita bisa lihat ya. Ini powerful sekali kalau kita baca sampai di ayat ini, bahwa Petrus sangat yakin, sangat teguh dengan pendiriannya. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi Petrus membawa dampak bagi yang lain. Oh iya, kami nggak akan mengalami yang namanya kemerosotan iman, bahkan tidak akan menyangkal Yesus. Nah, tapi apa yang terjadi? Mari sama-sama kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa hanya seseorang yang memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan yang mampu berkata demikian. Yang mampu berkata, ya Tuhan, aku nggak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu hanya orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat yang mampu berkata demikian. Nah, pertanyaannya, Petrus bagaimana? Bukan hal yang singkat ketika Petrus 3,5 tahun, 3 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun, dia menjalani pelayanannya bersama Yesus, ya, bukan pelayanan seperti sekarang melalui Zoom dan lain-lain. Dia ada bersama-sama dengan Yesus, melihat setiap mujizat, melihat setiap perkara ajaib yang Yesus lakukan dalam hidupnya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, tapi apakah Petrus sesuai dengan apa yang dia katakan? Nah, mari kita sama-sama baca di ayat yang ke-69 ya. Matius 26 ayat yang ke-69. Ini penyangkalan pertama yang Petrus lakukan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Oke, yang pertama ya, kita bisa melihat penyangkalan yang pertama yang Petrus lakukan, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara, ini kalau Yesus tahu, Petrus berkata seperti demikian, ya kalau kita sebagai manusia mungkin kita pasti sakit hati ya, ketika mungkin orang dekat kita atau mungkin keluarga kita, bahkan pasangan kita. Contoh nih, kamu pacarnya ini ya? Oh, bukan. Disangkal guys.
Itu kalau kita tahu pasti kita akan merasakan sakit hati. Ya mungkin Ria ketawa-ketawa, saudara Ria ketawa-ketawa mungkin mengalami kali ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini penyangkalan yang pertama yang Petrus lakukan. Ayat yang ke-71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula. Penyangkalan yang kedua yang Petrus lakukan. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Nah ini gak main-main saudara, ini gak main-main. Dia bukan cuma hanya menyangkal, tetapi dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ya, kita bisa baca di ayat ini sungguh ironis ya bagi orang percaya, bagi kalangan kita ketika kita ada dalam satu penyangkalan. Ya, aku tidak kenal orang itu. Ayat yang 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ini lebih parah lagi, mengutuk dan bersumpah. Ya, kita perhatikan mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, di sini terjadi ya Petrus teringat dengan apa yang Yesus katakan kepadanya sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku. Nah, kita bisa melihat teman-teman, mungkin kita ada dalam posisi-posisi seperti yang Petrus alami ya. Kita ada di kalangan orang-orang yang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Punya antusias yang tinggi dalam melayani Tuhan. Kita bahkan berkata seperti apa yang Petrus katakan, aku nggak akan goyah, imanku nggak akan goyah. Tapi kita harus mendefinisi ulang kembali iman kita. Kita harus mendefinisi ulang kembali diri kita. Benar nggak? Gue ini ada dalam standar iman yang teguh apa enggak? Nah, jangan sampai kita seperti Petrus yang ada dalam penyangkalan. Kita menyangkal dan akhirnya kita ada dalam satu penyesalan, tangisan yang kuat. Kita telah menyangkal Yesus. Nah, kalimat yang dilontarkan Petrus ini ya tentunya Petrus pasti berada dalam sebuah ketakutan, karena kalau sampai dia bilang iya saya salah satu dari murid Yesus, mungkin dia akan dihukum mati, mungkin dia juga ada dalam satu dalam satu hukuman, mungkin dia bisa dihukum mati atau mungkin dia bisa dibunuh oleh orang-orang sekitar pada waktu itu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kenapa seseorang atau orang-orang percaya mengalami yang namanya kemerosotan iman. Kemerosotan iman. Yang pertama, tidak adanya pengenalan yang benar. Tidak adanya pengenalan yang benar akan Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak adanya pengenalan yang benar tentang Kristus? Jadi ini berbicara tentang hubungan. Ini bukan berbicara tentang hal-hal yang lain, tetapi ini berbicara tentang hubungan. Kamu mengenal Tuhan, kamu mengenal Allahmu, kamu mengenal Yesus, itu terjadi kalau kamu ada hubungan dengan Dia. Gak bisa kalau enggak. Ya, Mia bisa mengenal baik Ria, Mia bisa mengetahui baik Ria, Mia bisa tahu betul Ria karena mereka berdua punya hubungan. Hubungan yang orang lain gak tahu. Ya, jadi hanya Mia yang bisa mengungkapkan apa yang ada pada Ria. Ria itu seperti ini, Ria itu seperti ini. Orang lain gak bisa kalau gak punya hubungan dengan Ria. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kamu bisa mengatakan Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu luar biasa kalau kamu punya hubungan dengan Dia. Gak mungkin kamu bisa menyatakan sifat-sifat Allah seperti penyembahan yang sudah kita lakukan tadi kalau kita gak punya hubungan. Jadi penting bagi kita memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus ini bukan hanya sekedar percaya atau hanya sekedar itu. Jadi lebih daripada itu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Ya, pada dasarnya memang Allah adalah misteri, tapi Allah ingin dikenali. Nah, dalam hubungan, kalau bicara tentang hubungan, saya tidak bisa jauh dari pujian dan penyembahan. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan,
ada yang namanya pujian dan penyembahan. Oke, itu ini yang mendasari kita bisa ada dalam pengenalan yang benar hubungan. Oke, mari kita baca Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat kapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini tentunya ucapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Filipi, bahwa dia telah menganggap sampah yang ada di belakangnya demi apa? Pengenalan yang benar akan Kristus. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Ya, kita jangan mengenal seseorang dari apa kata orang. Sama halnya Tuhan, kita jangan mengenal Tuhan dari apa kata orang. Contoh, ya saya tetap pakai contoh yang dua wanita tadi ya, Ria dan Mia ya, karena cuma mereka yang saya lihat di sini ya. Dua wanita ini sangat luar biasa tuh, Ria dan Mia. Oke, saya ambil ilustrasi dari mereka berdua. Mia tidak bisa mengenal Ria dari apa kata orang. Orang bilang Ria baik, orang bilang Ria pintar, orang bilang Ria kaya. Ya. Ketika kamu ada dalam satu hubungan yang erat dengan Ria, dan itu semua tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat, kamu bisa kecewa. Ria nggak baik, tiba-tiba nggak baik. Ria nggak kaya. Ria pelit atau apa dan lain sebagainya. Itu kamu akan merasa kok dia seperti ini. Orang lain bilang begini, tapi kenyataannya kok kayak begini. Saya pikir dia baik. Nah, ini yang seringkali kita ucapkan ketika kita mengenal seseorang. Nah, dalam hal ini Tuhan juga seperti itu. Saya nggak anti dengan kesaksian, saudara-saudara. Saya bukan anti dengan kesaksian, tapi kita jangan jadikan kesaksian sebagai acuan untuk kita ada dalam pengenalan akan Kristus. Nah, ini yang saya rasa ini cacatnya sebagai kita orang-orang percaya. Kita menganggap kesaksian-kesaksian itu sebagai salah satu acuan dasar untuk kita mengenal Tuhan. Tidak bisa. Jadi tentu kita secara pribadi ada hubungan, ada hubungan yang sengaja yang kita lakukan untuk kita bisa mengenal Tuhan kita. Jangan mengenal Tuhanmu dari apa kata orang lain. Semua juga orang tahu Tuhan itu baik. Tapi lebih daripada itu, kita harus sama-sama mengenal dan mengalami Tuhan dengan benar. Nah, kita akan sampai, kalau kita melakukan itu, kita akan sampai dengan apa yang namanya pengenalan yang benar akan Kristus. Nah, teman-teman, jadi dalam poin yang pertama ini, ada poin penting teologis yang kita dapat. Ya. Yang pertama itu, kita jangan hanya tahu Tuhan dari apa kata orang, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, dan kita mengerti dan memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Oke, jadi kita tidak ada dalam penyembahan yang cacat kalau kita tahu dan kita kenal siapa Tuhan kita. Oke, jadi yang pertama poin penting tentang teologis. Yang kedua, kita dapat memahami tentang prinsip hidup. Nah, yang bisa kita pelajari tentunya kita jangan mengenal atau menilai seseorang itu bukan hak kita dari masa lalunya. Ya. Alami pertemanan dengan dia, alami hubungan dengan dia, alami kedekatan dengan dia, bangun relasi, bangun sosialisasi dengan dia, maka kamu akan bisa mengenal dia jauh lebih dalam. Di mana ada kekurangan kita sebagai teman harus menutup. Di mana ada kelemahan kita sebagai teman harus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya masa lalu yang orang punya atau yang orang-orang miliki itu bukan hak kita untuk menilai. Itu sudah hak Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya punya prinsip hidup. Yang pertama prinsip teologis, yang kedua prinsip hidup, di mana kita harus mengenal seseorang dengan pertemanan atau dengan hubungan yang kita jalin. Nah, ini yang penting, saudara.
Nah, dari poin yang pertama, pengenalan tentang Kristus yang benar ini membawa kita dalam suatu pengertian bahwa dengan ayat yang sudah Paulus lontarkan tadi kepada jemaat yang ada di Filipi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya orang-orang yang memegang teguh ayat ini adalah orang-orang yang menatap masa depan penuh harapan dalam Kristus. Jadi yang pertama kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan sehingga kita bisa berada dalam iman yang benar. Nggak asal ngomong seperti Petrus, asal ngomong terus menyangkal. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Poin yang kedua, kenapa orang-orang percaya ada dalam keraguan-raguan? Ada dalam kemerosotan iman, Ada dalam kemerosotan iman. Yang kedua itu karena mereka memiliki keraguan atau keraguan-raguan terhadap Alkitab. Ya, ini adalah bagian di mana seseorang memiliki pemahaman yang skeptik atau sikap keraguan-raguan terhadap firman Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita semua rekan-rekan semua kan kita sama-sama ada di dalam satu sekolah atau kampus yang sama, sekolah tinggi teologi Ostoya. Jadi jangan sampai kita yang tiap hari belajar firman, kita ada dalam keraguan-raguan terhadap firman Allah. Itu bukan membuat kamu tambah percaya, tapi itu akan membuat kamu tambah merosot dalam iman. Jadi kita harus kita tunduk pada Alkitab. Ya bukan berarti juga kita tidak boleh untuk menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya saya rasa teman-teman sudah belajar dalam hermeneutik dan tafsiran-tafsiran, kita semua sudah belajar di situ. Nah, saya ingatkan kembali, kita jangan sampai ada dalam keraguan-raguan terhadap Alkitab. Jadi saya rasa dua poin ini yang kita harus pegang teguh dalam hidup kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, membawa iman kita lebih baik di hadapan Tuhan sehingga kita tidak ada dalam kemerosotan iman. Yang pertama, kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Yang kedua, kita tidak boleh ragu terhadap firman Tuhan. Nah, saya mau katakan di sini bahwa hati-hati, iman dan percaya itu beda. Hati-hati, iman dan percaya itu beda. Kita semua tentu sudah lahir baru. Ketika kita sudah lahir baru, ada iman, ya, ada iman dalam diri kita. Tapi untuk percaya, kita belum tentu. Kita ada iman tapi kita nggak percaya, itu sama saja. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan hal ini. Untuk mencapai sesuatu yang apa kita inginkan, itu kita harus bisa mengaktifkan iman kita. Kita harus percayai itu. Nah, kalau kita tidak ada dalam, kita hanya punya iman tapi kita nggak percaya, itu sama saja. Jadi teman-teman, penting bagi kita memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus dan kita tidak ada dalam keraguan-raguan terhadap firman Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini sama-sama bisa menguatkan kita untuk kita bisa terus kuat di dalam pelayanan, kuat di dalam menjalani kehidupan kita, studi kita, dan kita bisa sama-sama dikuatkan dan sama-sama bisa menjadi berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun menempatkan kami. Berkati kami Tuhan dalam studi kami, dalam masa praktek kami, berkati kami dalam pelayanan kami, keluarga kami, Tuhan yang menolong kami. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menguatkan kami, hanya Engkau yang mampu menopang hidup kami. Kami tidak ingin jauh, kami tidak ingin lepas dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami hidup berdasarkan firman-Mu dan kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.